Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kurniawan dari kelas PAI 7A akan memberikan pemaparan serta contoh kasus dari salah satu penerapan strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran matriks ingatan. Baiklah, pertama-tama saya akan memberikan pemaparan singkat tentang landasan teori atau kajian pembahasan terkait dengan apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran matriks ingatan. Pertama-tama, dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goals, menurut J.R. David. Jadi, dengan demikian, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, dapat kita pahami di sini adalah strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai sekumpulan kerangka perencanaan dalam merumuskan teknik-teknik pembelajaran yang terjadi pada proses pembelajaran tersebut dengan tujuan agar mampu mencapai tujuan pembelajaran yang hendak ingin kita capai. Jadi, pada dasarnya strategi pembelajaran diperlukan sebagai bahan bantu guru membantu seorang pendidik agar mampu menjalankan proses pembelajaran secara efisien dan efektif, sehingga apa yang dia rencanakan di dalam silabus, apa yang dia rencanakan dalam RPP atau perangkat pembelajarannya mampu tercapai dengan maksimal. Kemudian selanjutnya, definisi tentang matriks ingatan. Nah, terdapat dua diksi di sini, yaitu matriks dan ingatan. Pertama, matriks. Matriks dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang setiap individu elemennya terdefinisi berdasarkan buah indeks yang biasanya dikonotasikan baris dan kolom. Setiap elemen matriks dapat diakses secara langsung jika kedua indeks diketahui dan indeksnya harus bertipe yang mempunyai keterurutan. Maksud dari definisi ini dapat kita pahami bahwa matriks itu sederhananya seperti sebuah tabel. Nah, tabel ini kemudian berisikan informasi-informasi terkait yang sesuai dengan materi-materi pembelajaran yang akan kita paparkan. Jadi, kalau dalam hal matriks ini, kita bisa ibaratkan, kita mungkin di SMA pernah kita belajar namanya soal tentang matriks di mata pelajaran matematika. Matriks di sini dapat kita pahami sebuah kolom-kolom yang berisi informasi, di mana kolom-kolom ini tersusun secara rapi dan dapat diindeks atau diurutkan, memiliki urutan informasi yang jelas. Nah, itu tentang matriks. Kemudian yang kedua tentang ingatan. Ingatan adalah gejala psikologi yang berhubungan dengan masa lampau, berhubungan dengan yang pernah dialami dan diamati. Ingatan meliputi kemampuan untuk menerima, menyimpan kembali stimulus yang pernah dialami dan diamati. Oleh karenanya, maka definisi dari ingatan adalah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan mereproduksi kesan yang lampau. Jadi berdasarkan kedua pengertian dua kosakata tersebut, dapat kita simpulkan bahwa matriks ingatan adalah sebuah teknik atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan disiplin baris dan kolom matriks yang datanya terkait dengan satu yang lainnya untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan data dengan tepat dan urut, guna meningkatkan kemampuan memori untuk recall, recognition, relearning, dan reintegration data atau materi. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan contoh studi kasus dari penerapan strategi pembelajaran matriks ingatan.
Pertama-tama saya sudah menyusun sintaks pembelajarannya untuk memandu kita dalam proses pembelajaran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengabsen terlebih dahulu kepada semua peserta didik. Harap dengarkan namanya. Kemudian mari kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita agar ilmu yang kita dapatkan bisa berberkah. Doa dimulai. Baik. Pada mata pelajaran ini, yaitu mata pelajaran fikih, tentang materi hewan-hewan yang halal dan tidak halal untuk dimakan. Saya selaku guru akan mempraktekkan, akan mencoba strategi pembelajaran di mana saya akan memperlihatkan beberapa hewan. Kemudian anak-anakku sekalian akan memasukkannya dalam tabel yang manakah yang halal dan yang manakah yang tidak halal. Nah, ini adalah nama-nama hewan yang akan disusun oleh peserta didik. Pertama, saya sebut namanya si A. Silahkan tulis hewan yang halal, masukkan ke kolom halal dan tidak. Apakah ini halal atau tidak halal? Ya. Pertama, coba si A, di manakah letak sapi, apakah halal atau tidak halal? Ternyata halal. Sapi halal. Oke, sapi sudah berada di kolom halal. Kemudian si B, coba tunjukkan di manakah letak kepiting, apakah masuk dalam kolom halal atau tidak halal. Ternyata berada pada kolom halal. Oke, selanjutnya si C, coba tentukan letak kelinci, apakah halal atau tidak halal, di manakah kolomnya. Dan ternyata adalah berada di kolom tidak halal. Kelinci tidak halal. Kemudian siswa berikutnya, silahkan tentukan di manakah letak unta, apakah berada di kolom halal atau tidak halal. Unta di kolom halal. Oke. Kemudian selanjutnya, siswa berikutnya silahkan tentukan di manakah letak kolom kucing, apakah kucing halal atau tidak halal. Dan ternyata kucing itu tidak halal. Kemudian siswa berikutnya, silahkan tentukan di mana letak kolom burung gagak, apakah burung gagak itu halal atau tidak halal. Ternyata burung gagak itu tidak halal. Kemudian berikutnya, coba tentukan di manakah letak kolom ayam, apakah halal atau tidak halal. Ternyata ayam
itu halal. Nah, yang terakhir, hewan terakhir yaitu lebah. Di manakah letak lebah? Apakah bisa ditentukan di halal atau haram atau tidak halal? Nah, ternyata berada di kolom tidak halal. Ya. Nah, baiklah. Untuk materi pembelajaran kali ini kita sudah tuntaskan. Nah, anak-anakku sekalian sudah mampu menentukan hewan yang halal dan hewan yang tidak halal. Dan untuk itu, sebagai tugas kepada anak-anakku sekalian, silahkan buat sebuah portofolio di kertas karton, susun sedemikian rupa seperti ini. Silahkan ingat letaknya, dan yang penilaiannya berdasarkan bagaimana kreativitas kalian dalam menyusun kolom-kolom ini. Silahkan ingat letaknya, sapi di mana, apakah halal, kepiting, dan harus sesuai urutannya. Ya. Baiklah, itulah contoh kasus dari penerapan strategi pembelajaran materi singkatan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.